Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Hari ini sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Puspasari dan juru kamera Agustiar Safrudin dari Biro Kompas TV Gorontalo. Selamat siang Puspa, ada informasi menarik apa dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk Kompas siang hari ini? Ya, terima kasih. Selamat siang Imron dan juga saudara. Hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk segmen Cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama saudara dan Imron, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Perempuan Gorontalo memberikan pelatihan keterampilan kemandirian kepada puluhan warga binaan. Warga binaan diberikan pelatihan untuk menjahit sebagai bekal untuk dapat kembali ke masyarakat nanti. Menjalani masa hukuman di dalam lapas memang cukup berat. Namun puluhan warga binaan di Lapas Gorontalo justru sibuk mengikuti pelatihan keterampilan yang digelar oleh pihak lapas. Mereka diberi pelatihan menjahit yang diberikan oleh instruktur profesional, mulai dari membuat pola, menggunting hingga menjahit kain secara benar mulai dilakukan. Salah seorang warga binaan pemasyarakatan mengaku senang dengan program ini, lantaran sangat bermanfaat sebagai bekal saat bebas nanti. Mereka juga mendapatkan pelatihan lainnya seperti tata boga, kecantikan, hingga pertanian hidroponik. Di Lapas Perempuan Gorontalo ada berbagai macam pelatihan, yaitu dimulai dari pelatihan kemandirian, ada berbagai pelatihan yang dilaksanakan di Lapas Perempuan ini. Yang pertama itu pelatihan pertanian. Itu ada berbagai macam tanaman hidroponik yang sudah didampingi oleh petugas yang dilaksanakan oleh warga binaan di sini. Dan kemudian ada pelatihan juga kecantikan yang setiap hari dibuka ruang kegiatan. Dan untuk menjahit ada juga pelatihan karao dan tata boga dan juga pelatihan peternakan. Pelatihan ini untuk memberikan bekal keterampilan agar warga binaan dapat membuka peluang usaha dan tidak merasa jenuh selama menjalani masa pidana. Yang kami harapkan dilaksanakan pelatihan ini agar kedepannya setelah bebas nanti warga binaan dapat mendapat bekal keterampilan, serta setelah bebas nanti mereka akan membuka peluang usaha sendiri, serta agar mereka tidak jenuh juga di dalam sini. Program kemandirian Lapas Perempuan Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga membentuk warga binaan menjadi individu yang lebih baik, terampil, dan siap menjalani kehidupan yang layak di luar tembok penjara. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Informasi selanjutnya, saudara, berbagai cara dilakukan untuk melepas penat setelah bekerja selama 1 pekan. Di Kota Gorontalo, para pecinta mobil Tamiya menggelar balapan yang pesertanya didominasi oleh bapak-bapak. Mobil Tamiya. Bagi generasi tahun 80-an hingga 90-an pasti mengenal dengan mainan ini yang di zamannya sangat populer. Namun hingga kini penggemar mobil Tamiya atau biasa dikenal dengan Mini 4WD ini masih cukup banyak. Di Kota Gorontalo, pecinta mobil Tamiya tak lagi muda, alias bapak-bapak dari berbagai kalangan dan profesi. Mulai dari ASN, polisi, TNI, dan karyawan swasta. Di akhir pekan, komunitas ini berkumpul untuk melakukan balapan mobil Tamiya. Selain karena hobi dan mengenang masa kecil, mereka mengaku kegiatan ini sekaligus melepas penat setelah bekerja selama seminggu. Meski hanya mainan, mereka serius dan menikmati balapan yang digelar dengan aturan pengumpulan poin layaknya balapan Formula 1. Salah satu peserta bilang ada kesenangan dan keseruan saat menggelar balapan mobil Tamiya. Bahkan setiap peserta harus mahir merakit mobil Tamiya mereka sehingga bisa melaju lebih cepat. Jadi Tamiya ini sudah lama, sudah dari sekitar tahun 80-an, 90-an. Lebih canggih dan lebih, kalau rumit tidak, hanya problem solvernya itu lebih banyak. Meski terlihat sebagai mainan yang cukup kecil, namun sejumlah pecinta mobil Tamiya ini mengaku telah mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk mendapatkan mobil Tamiya, lengkap dengan alat perbengkelannya.
Mereka pun mengaku telah mendapat dukungan dari istri untuk menyalurkan hobi. Selain untuk menyalurkan hobi, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para pecinta mobil Tamiya. Bahkan mereka juga sering mengajak keluarga untuk menyaksikan balapan. Saya itu udah main Tamiya dari masih SMP, terus sampai sekarang ini itu paling cuma buat mengisi waktu luang. Untuk beli Tamiya itu harga kisaran Tamiya sekitaran 200-an sampai 1 jutaan ada. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaring atlet dari Gorontalo untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional lantaran balapan mobil Tamiya ini kini berada di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia sejak tahun 2021. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk segmen Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio Imron.